Hei, assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi dengan saya Sugeng Asyadi di Asyadi Channel. Semoga semua sehat selalu. Agak ada yang beda ya, rambutnya udah digundul, digundul pendekin. Jadi sejak pandemi COVID-19 tahun lalu ya, April, saya lebih suka rambut dipendekin. Jadi ini waktu, jadi nggak harus sisiran ya. Jadi memang pertama ngeliat waktu, dan yang kedua kayaknya lebih keren ya kalau rambutnya tipis, karena emang rambut saya ada agak rontok. Oke teman-teman, jadi kita ngopi lagi. Pada kesempatan ini ingin ngobrol dikit tentang yang namanya lifetime. Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, lifetime tuh kalau bahasa Indonesianya waktu hidup. Jadi kalau kita lihat, kita semua itu hidup satu hari 24 jam. Jadi dari jam 00 sampai jam 23 lebih 59 detik. Jadi semua orang sama, mau anak kecil, mau orang tua, mau bayi, mau usia lanjut, mau orang sukses, mau orang belum sukses, mau pelajar, mau orang baik, mau orang nggak baik, semua sama. Waktunya itu, kehidupan tuh 24 jam. Tapi pertanyaannya, berapa lifetime orang? Nah ini yang beda-beda. Jadi lifetime atau waktu hidup tiap orang tuh beda-beda teman-teman. Waktu produktifnya ya, itu beda-beda. Orang sukses tentu punya waktu produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan orang yang masih belum sukses. Anak kecil yang berprestasi ya, dibandingkan dengan anak kecil yang mungkin belum berprestasi ya, pasti waktu hidupnya beda. Jadi lebih banyak yang berprestasi. Jadi kenapa? Karena lifetime inilah yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang belum sukses gitu. Di mana lifetime saya? Berapa lifetime saya? Itu hanya kita yang tahu. Mungkin kita berpikir kita pagi berangkat kerja ya. Oke. Dari rumah siap-siap berangkat kerja nih. Sampai kerjaan, ya, ruang kerja kantor kita bekerja sampai sore kita pulang. Kemudian mungkin ada 2-3 orang yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah lifetime sama? Beda ternyata. Jadi orang yang sama-sama bekerja 8 jam, lifetime-nya pun beda teman-teman. Karena apa? Karena mungkin ada yang bekerja itu dengan serius, sehingga dia mungkin selama 8 jam tuh memaksimalkan waktunya untuk bekerja. Tapi mungkin ada yang selama 8 jam itu sebagian waktunya untuk ngerumpi ya, untuk main handphone, untuk WA-an ya, yang nggak ada kaitan dengan pekerjaannya dia, untuk main game misalkan, untuk chatting, untuk update status, untuk sharing-sharing hal-hal yang kurang bermanfaat seperti itu. Atau mungkin ada juga pekerja yang santai aja lah ya, yang penting gua masuk, pulang, dapat gaji, udah seperti itu. Tidak ada upaya pengembangan diri. Nah, jadi beda-beda, sehingga hasilnya pun pasti akan berbeda setiap orang ya. Hasil di sini bukan berarti uang banyak, bukan, tapi apa yang didapatkan dari pekerjaan dia itu pasti berbeda juga. Seperti itu. Kita anggap aja sebagai seperti ini. Seorang pelukis misalkan, seorang pelukis dia pasti akan bisa melukis dengan baik ya, misalkan dalam waktu 1 jam ya, oke. Kemudian ada orang yang bisa melukis baik mungkin hanya perlu waktu 1/4 jam. Mungkin ada orang yang melukis harus baik, mungkin ketika dia melukis selama 6 jam, seperti itu. Beda-beda ya. Jadi memang sama dengan lifetime tadi, setiap orang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah
kita nggak usah ngurusi orang lain deh. Kita tanya ke diri kita sendiri, berapa lifetime kita dalam sehari saat ini. Oke, menarik ya. Jadi kalau kita mau introspeksi diri kan gini, kadang kita bisa malam ya sebelum bobo itu kan suka ngelamun ya, ngelihat ke langit-langit kamar ya, atau mungkin sambil muluk guling ya, kita mikir-mikir kita apa ya yang kurang gitu kan hari ini, apa yang lebih hari ini, apa ya yang harus saya kerjakan besok gitu kan. Mungkin ada yang berdoa, ada yang merefleksikan dirinya ya sebelum tidur untuk dapatkan ketenangan saat tidur. Tentu saat inilah kita bisa ya, saat-saat itu kita bisa untuk mereview lifetime kita, teman-teman. Berapa jam sih lifetime kita itu sebenarnya? Nah, apa sih yang bisa dikategorikan untuk lifetime ya? Yang pertama tentu ibadah ya, gitu. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk yang muslim, yang non muslim ya ibadah sesuai agamanya masing-masing. Berapa banyak kita yang ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya kalau yang Islam mungkin sholat lah ya, sholatnya ataupun mungkin zikirnya ataupun mungkin tadaburnya ya, untuk kepada yang khusus ya, itu berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak hal-hal baik yang kita bisa kerjakan dalam satu hari itu. Hal-hal baik pun juga bisa kita masukkan dalam kategori perhitungan lifetime ya. Misalkan seorang penceramah ya, dia berceramah sehari misalkan 6 jam ya. Nah, berarti 6 jam itulah waktu dia berbuat baik untuk mengingatkan orang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu yang memang bisa menghasilkan buat kita ya. Menghasilkan ini yang pertama ada materi tentunya, kalau orang bekerja adalah uang ya, atau hasil pekerjaan. Yang kedua adalah hasil pengembangan diri, teman-teman. Misalkan teman-teman belum bisa bahasa Inggris sehingga meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Yang belum bisa bisnis, meluangkan waktu untuk bisnis, maksudnya untuk belajar bisnis. Bagi yang nggak bisa komputer, meluangkan waktu untuk belajar komputer. Bagi yang nggak bisa ngaji, meluangkan waktu untuk ngaji. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam lifetime, kategori lifetime ya. Nah, kemudian berikutnya adalah waktu yang mungkin kita bisa berikan itu sesuatu yang sangat berarti untuk keluarga kita. Itu waktu ngobrol dengan anak ya, dengan istri, berdialog seperti itu ya. Nanti kita kategorikan yang produktifnya itu kita masukkan ke kategori lifetime tadi. Jadi kalau yang misalkan hanya seperti biasa santai ya, maksudnya di rumah seharian dengan keluarga itu belum lifetime, teman-teman. Tapi ketika misalkan makan bareng ya, karena kalau di rumah juga makannya masing-masing juga nggak produktif kan. Atau misalkan masing-masing di rumah sama di rumah nih, tapi main gadget semua ya, anaknya main game, bapaknya WA-an ya, ibunya IG-an ya sama aja, nggak produktif juga. Jadi yang kita masukkan adalah waktu-waktu kita bisa bersama, bercengkrama dengan anak, dengan istri, itu kita masukkan. Nah, sehingga kita bisa hitung nih before and after-nya. Jadi misalkan sebelum kita tahu ini ternyata kita emang sedikit nih waktunya, lifetime kita sedikit ya. Misalkan dalam 24 jam itu ternyata lifetime kita itu hanya 4 jam misalkan, atau hanya 5 jam. Nah, kemudian nanti kita tambah setelah ini ya. Jadi setelah ini kita coba dengan tadi udah tahu kan, oh iya saya ada yang kurang nih, waktu sama keluarga ternyata kurang, oh iya saya tambahin. Oh iya waktu saya di kantor ternyata kurang produktif nih, harus saya tambahin. Oh iya saya harus mengembangkan diri nih, saya udah mau pensiun misalkan, nggak mungkin dong saya nggak kerja lagi, nggak ada penghasilan sementara anak-anak masih kecil. Nah, mungkin kita udah mulai bisa mikirin bisnis. Oke, saya akan belajar untuk bisnis. Gitu-gitu, teman-teman. Nanti setelah kita bisa memperluas lifetime kita,
kita akan rasakan bedanya apa, seperti itu. Jadi nanti bisa dibandingkan sebelum dan sudah ya. Oke kawan-kawan, demikian tadi cerita tentang lifetime. Kita akan review 3 bulan lagi ya. Bulan November kita akan lihat perbedaan kita yang sekarang dan kita 3 bulan yang akan datang. Dengan niat baik untuk memperbaiki diri, insya Allah tidak susah kita untuk menambah lifetime kita. Kawan-kawan, tidak ada istilah gagal. Yang ada mungkin kita belum mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Terus memperbaiki diri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung Asyadi Channel, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng